Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dan murid dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sugeng Rahayu. Video yang kedua dengan judul Tidak Berpihak bagian kedua. Video ini memperjelas sekaligus akan memberi jawaban untuk peradaban terutama yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih khusus di pemerintahan yang sekarang sudah carut dan marut dan menuju ke depan semoga lebih tertata. Maka video ini menjadi jawaban terutama polemik antara agama Islam. Di situ ada sebutan Wali Songo dan Habaib. Cara berpikirnya bagaimana para murid dan santri? Sebelum diulas oleh guru, para pemirsa, bila para pemirsa inilah disampaikan kembali. Para pemirsa di luar sana yang belum paham tentang banyaknya video yang sudah dibedah oleh guru tentang Islam dan ilmunya, maka kalian hanya mendapatkan asupan kitab yang dari luar, dari cerita-cerita agama. Dimatangkan kembali bagi para pemirsa yang belum paham. Kalian mengatasnamakan Muhammad, Allah, Adam, Quran, hadis, dalil apapun, dipastikan itu tidak terjadi, ya. Agar kalian mampu menerima pemahaman ini. Bila kalian terkungkung di situ, kalian tidak mampu karena itu buatan masa-masa di sini ini. Ya. Satu contoh, nanti kalian tatkala guru berbicara tentang Muhammad, kalian pasti berilustrasi ini pasti orang Arab. Karena Anda mendapatkan cerita sejarah itu yang beredar di seluruh dunia dan kitab-kitab kurikulum di situ. Ini sedikit informasi, ya. Untuk memulai cerita ini bagaimana para pemirsa? Pelajari video yang lain, ya. Orang-orang terdahulu membuat cerita mulai Nabi Adam. Terus membuat cerita Al-Quran. Membuat cerita adanya Islam banyak hal. Nah, awalnya para pemirsa ini loh, ya. Dari cerita-cerita kitab itu, manusia ini mengarang, ya. Membuat sketsa, ya, sketsa atau mengarang, disebutlah Muhammad. Muhammad ini tidak ada orangnya, para pemirsa. Ini sulit, ya, bagi kalian, tapi semoga tercerahkan. Jadi Muhammad ini tidak ada orangnya. Jadi ini sistem diwakilkan. Maka karena Muhammad ini sistem, dimaknakan pemimpin agama Islam. Sehingga semua yang merancang, yang menyiapkan politik, pemimpin yang membawa agama Islam, semua diberi status Muhammad, ya, dipahamkan. Jadi asalnya kata Muhammad itu dipakai status siapapun yang menjalankan agama Islam yang statusnya Muhammad itu pasti pemimpin agama. Jadi bukan satu orang. Nah, caranya begitu. Ini sangat sulit. Lantas para pemirsa bertanya, asalnya dari mana guru bahasa itu? Nah, inilah para pemirsa. Bila adanya suatu bahasa atau ilmu, satu contoh Hijriyah, katanya punya Nabi kan Muhammad. Muhammad ini punya bahasa dari mana? Nah, pasti di atasnya gini loh para pemirsa. Tidak ada bahasa serta-merta itu. Maka bila merujuk kepada Muhammad, ini mengena kepada cerita atau ilmu syahadat itu. Nah, ini pemirsa yang belum paham. Syahadat itu ilmu. Nah, sejarah syahadatain dimatangkan bagi yang belum tahu. Syahadatain yang ada di Hijriah yang dibuat Wali Songo di dalam menjalankan kerajaan Demak itu mengambil substansi yang ada di Jawa. Di Jawa ini masanya masa keislaman atau ilmu Islam. Ilmu Islam ini terangkai dari Hindu, Buddha, Kapitain semua di sini. Jadi tidak tunggal. Tapi ada bahasa baru disebutlah bahasa Islam itu. Maka Islam ini merajut kepada sejarah sebelumnya. Untuk mencapai membahas tentang syahadatain itu substansinya dari ilmu Islam di Jawa. Leluhur kita menyebutnya dulu itu syahadat papat itu.
Bagi para pemirsa, pahami atau gali di video yang lain, ada syahadat 4. Syahadat 4 itu suatu ilmu atau konsep untuk mengenal diri atau memahami diri pribadi. Dari 4 kalimat itu diambil satu. Nah, diambil satu syahadatain itu. Nah, inilah disusun menjadi agama. Sedangkan substansi kalimat syahadatain itu jumlahnya 4 diambil satu. Maka jadi permasalahan di sini ini. Nah, untuk syahadatain para pemirsa yang belum paham, ini bahasanya berubah. Di era sekarang, ya toh, Anda memakai kalimat kitab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebelum ada kalimat itu, ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka di situ ada kata abdu, abdi itu bahasa Jawa. Maka mempunyai arti batur atau utusan. Sebelum ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu, di sini ndak ada kalimat asnya. Jadi katanya itu ndak ada, ashadunya ndak ada. Yang ada cuman la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Tidak ada asnya. Nah, itu berubah para pemirsa. Nah, berubah dan berubah. Akhirnya yang ini hilang, keislaman ini. Nah, ini yang diperkuat. Karena ini sudah menjadi permainan di alam-alam sini di masa-masa ini. Sedikit gambaran agar kalian tahu, sehingga kalian tidak terobsesi kok kira Muhammad ini orang Arab. Sedikit disentuh agar kalian paham karena ini fakta. Mengapa di dalam cerita agama Islam kalian diberi ilustrasikan gambaran? Satu contoh dengan adanya Musa. Jejak rekamnya ndak tahu, anak pungut. Iya kan? Diambil suatu kerajaan dan kerajaan yang besar. Iya kan? Dia bawa kapak melawan orang tuanya. Itu tidak terjadi para pemirsa. Cerita yang dimaksud itu Musa dan orang tuanya, ya, itu ceritanya Majapahit dengan putranya. Nah, coba, kan ribet ini. Bila kalian tidak tahu sejarah permainan dari orang-orang terdahulu, kalian terobsesi. Dari cerita ini dibuatlah masukan dari mulai merancang dan perilakunya disiapkan, politiknya, kitabnya dirancang. Nah, itu mempengaruhi regenerasinya, mempengaruhi umat setelahnya itu. Bila kalian merujuk kepada sosok Muhammad, terus kalian merujuk kepada sejarah di Mekah, tidak ketemu para pemirsa. Maka bila mengacu kepada Musa, di sini mengacu kepada sosok nanti Muhammad. Diterangkan dengan Fir'aun, itu maksudnya orang-orang yang mempunyai kerajaan di Jawa ini. Nah, itu dilawan anaknya. Nah, inilah cerita yang dipermainkan, yang ribet. Ini ditulis atas nama kitab. Diwakilkan katanya dari langit. Maka tidak bisa dibongkar. Karena ini diatasnamakan dari malaikat. Lantas gimana? Kalau tidak percaya, di situ kan ada Nabi Musa, katanya kan di situ punya tongkat. Tongkat itu tongkatnya siapa? Dapat dari mana? Kok Rasul punya tongkat-tongkat? Emangnya tua renta? Ya kembali lagi karena kalian ini terilustrasi berhalu. Ya coba. Nah sekarang kan para pemirsa, orang-orang sekarang pendakwa pakai tongkat. Lah ngapain Rasul pakai tongkat itu loh, gimana? Kalian tidak ngerti. Bila merujuk kepada suatu sejarah, di dalam sejarah Jawa, dalam hancurnya rusaknya peradaban di Majapahit, siapa yang punya tongkat? Tongkat itu dari sungai atau dari kali atau dari laut. Nah, ketemu. Nah, sejarah yang kalian meyakini kalamullah atau Al-Quran dari langit, itu buatan leluhur kita.
Yang jadi ribet para pemirsa, leluhur kita itu yang mana guru? Nah ini kalian harus tahu juga. Di Jawa masa-masa di situ. Di sini leluhur kita ini ada yang pendatang, menyebutlah ada yang dari Persia dan dari Arab. Yang kalian nyebut dari Wali Songo, dan ini juga ada yang dari Tionghoa. Dan jangan lupa bahwa leluhur kita ada yang jalur di sini, ini tidak ikut bermain loh ya di sini. Jadi yang dimaksud leluhur kita dalam merancang sejarahnya Musa dengan Fir'aun, itu leluhur yang di Jawa ini leluhur pendatang. Lah leluhur pendatang ini bermain dengan yang dari Chinese yang kalian diberi sejarah oleh guru dari Yang Sungging Purbangkara. Dari dalam ini bermain, dari wilayah leluhur Jawa ini disebut pendatang, ini bermain. Tapi leluhur pribumi dari Jawa di sini tidak bermain. Nah ini yang jumlahnya sangat kecil. Sedikit diedukasi. Lah keturunan yang dari Jawa asli ini pun juga terprovokasi dari cerita kitab-kitab ini. Karena tidak mendapat asupan sejarah yang tepat dan benar. Karena sejarah ini dihabisin, dibuang semua. Nah kan ribet seperti ini. Nah sedikit edukasi ini, semoga kalian para pemirsa paham ya. Nah inilah yang jadi problem. Ada manusia leluhur ngarang namanya ada Muhammad ya, sampai diterangkan tanggal rolas, lahirnya Senin, bulannya Mulut, tahunnya Gajah ya. Sudah paham para pemirsa? Ini yang membuat sedikit diberi gambaran ya kalian ya guru. Satu yang disebut Wali Songo. Sebenarnya kalau kalian mau bicara ngomong Wali Songo, ini ndak ada ya. Ini sebenarnya ndak ada. Ini struktur. Tapi karena kalian sudah meyakini kalau toh ada Wali Songo, itu satu, ada yang dari China satu ya. Yang satu ini dari pribumi kita. Lah pribumi kita ini bukan yang dari turunan dari Jawa asli loh ya. Jadi yang di sini, yang di Jawa ini ada. Dan ada satu lagi yang dari jalur dalam kerajaan. Dari dalam Majapahit ini ada, di luar Majapahit ini yang bukan leluhur kita, tapi sudah di Jawa ini sudah lama. Lah ini kolaborasi dari kita nyebutnya Chinese itu. Nah inilah keahlian dan kemampuan dari pakar-pakar ini merancang, membuat statement yang kalian yakini sekarang menjadi agama Islam itu, ngarang namanya Muhammad ini. Menceritakan, membuat macam-macam ini. Nah dari cerita ini ada tujuan yang sangat pokok, ingin membuat sistem menghancurkan kerajaan yang ada. Nah di video yang lain sudah diterangkan. Dengan berkembangnya ini ada tiga, dipahami ya. Yang satu ada keturunan yang memang bila masuk dari Arab, sudah masuk tapi jadi leluhur di Jawa ya. Dari dalam kerajaan sudah ada dipengaruhi dari luar. Nah, di sini kehebatan para pemirsa. Kalau sudah paham ada titik DNA atau tiga pelaku. Satu guru mewakili dari Wali Songo yang dari Chinese. Yang dari Chinese ini keturunan Yang Sungging ini pinter pandai. Setelah membuat sistem memberi arahan ya. Di sini nanti agar berkelahi. Nah, maka disinilah yang menjadi pecah. Setelah sistem agama yang palsu ini jadi sistem, mendapatkanlah tempat, maka mendirikan kerajaan-kerajaan atas nama sultan-sultan itu. Dan kitab-kitabnya ini berkembang. Karena ada keuntungan inilah, maka sejak awal dari gelaran yang disebut Wali Songo, beliau-beliau ini minggir atau keluar dari sistem ini. Nah, sistem ini dijalankan dari dua keturunan. Yang satu dari keturunan kerajaan, yang satu dari keturunan yang dari Arab ini yang membawa kalender Saka ini. Nah, yang dari kalender Saka ini, inilah yang kalian sekarang sampai mengalir dari suku yang lain disebutlah habaib ini. Lah yang dari pribumi sekarang kalian membela atas nama ulama ini. Kedua-duanya merujuk ingin mencari jejak rekamnya Muhammad. Dikira ini ada orangnya. Nah, problemnya di situ. Rumitnya seperti itu para pemirsa.
Bila mengacu seandainya ya, Muhammad ini andai kata ada, ini diprediksi ya, jadi tempat mewakili kata Muhammad. Satu, yang itu Sultan Agung Raden Said. Tiga di sana itu Mbah Musubakir. Ibaratnya kalau diwakili ya itu, jadi bukan satu orang loh ya, dipahamkan. Jadi ini tidak ada satu orang, tapi bila diwakilkan, nah itu lomba. Nah coba, gimana guru kok seperti itu? Maka ribetnya, ribetnya seperti ini. Yang lebih ribet para pemirsa, bahasa-bahasa yang dalam Quran yang dibuat menyusun agama, ini bahasa keilmuan dari Jawa, dari leluhur kita. Nah, kehebatan bahasa Quran itu dari bahasa Jawa. Maka bahasa Jawa yang ini terstruktur bahasa Islam. Bahasa Islam menjadi bahasa Quran ini terhubung dengan dewa-dewa, berhubung dengan yang dari Chinese, berhubung dengan dari yang kalau bicara lebih jauh, kalian di situ ada ibumu Kuang Im, ada Kuang Kong, di situ ada yang Mubodrono. Bahasanya itu terangkai dari bahasa ilmu Islam ini. Lah masuk di sini diputar balik ini loh para pemirsa. Maka nilai bahasa-bahasa yang ada di agama Islam itu ada bahasa apa ya? Bahasa alam yang sangat sakral, bisa dipergunakan untuk interaksi dengan alam. Tapi harus memakai alat-alatnya. Nah ribetnya ini, rusak ini, leluhur ini yang memang orang hebat-hebat membuatnya ini bersamaan dalam orang-orang yang dalam kehebatan seperti, maka sulitnya seperti ini loh para pemirsa. Nah dari cerita ini bagaimana solusinya guru? Maka solusinya harus di sini. Ini harus ketemu. Maka Islam yang di sini inilah harus merujuk namanya ilmu Islam. Karena substansi ilmu Islam ini adalah ilmu selamat dan akan mampu menyelamatkan siapapun dan akan mampu menyelamatkan dunia. Meskipun dunia sesulit porak-poranda sejarah seperti ini, maka kita uji ilmu Islam kehebatannya sampai di mana, mampu meluruskan bangsa manusia, mampu meluruskan sejarah dunia. Nah ini nanti tantangan guru meluruskan itu. Semoga para murid santri dan para pemirsa sulitnya seperti itu. Bagi para pemirsa yang sangat sulit mendengar, lebih sulit gurumu. Coba, sulitnya membuka ini gimana? Maka alhamdulillah guru diberi kekuatan, diberi kesabaran, juga diberi bimbingan sehingga menjadikan betul-betul kalian tahu bahwa memang bila ditarik, kita yang ada di Nusantara, kalian yang beragama Islam, kita harus menyadari kita ini salah kaprah, kita rugi semua. Ya rugi semua. Sama nanti kalau keturunan Habib di sini kalian yang merusak Indonesia, kalian yang mengaku keturunan dari dzurriyyah yang kalian mengaku ulama, kalian juga dirusak karena sistem yang kalian pakai ini sistem penghancur, saling bermusuhan. Sedikit diedukasi tentang bahasa para pemirsa. Video guru kan berbicara. Satu contoh, mungkar nakir, ya kan? Itu bahasa Jawa. Terus kemarin kafir dari kapur. Masa begitu, Mbak? Ini kalau tidak percaya para pemirsa. Satu, dari keturunan Wali Songo berlomba berebut wilayah di Jawa di Indonesia sampai sekarang kan ini. Nah, dari yang versi mengaku keturunan Wali Songo yang dari pribumi ini membuat kalimat ulama warasatul anbiya ini demi meneruskan penjajahannya. Ini maksudnya mau merekrut kekayaan dari jamaah-jamaah, ini sebenarnya salah kaprah. Rugi semua. Karena ini buatan orang-orang terdahulu. Yang dari Arab, yang kalian diajarkan sedikit disinggung dari Saka, ini mengaku dzurriyyah Rasulullah dari sana. Karena ada cerita yang di sini sudah dibuat itu loh. Nah, sedikit tentang bahasa para pemirsa coba. Ulama warasatul anbiya, harapan dari keturunan Wali Songo yang di Jawa ini. Jadi orang lain itu tidak boleh mempelajari agama kecuali keturunannya.
Agar semua dikendalikan, hartanya, pikirannya, kehidupannya dikendalikan. Maka dibuatlah ulama warasatul anbiya. Maka kenapa siapapun kalian belajar agama Islam tidak boleh kalau tidak ada keturunan. Itu maksudnya untuk menguasai murid santri jamaah. Ini semua, makanya error semua. Wah, ini jadi problem yang harus kalian pahami para pemirsa. Kalau kalian mendengar ulama warasatul anbiya, kok kirakan bahasa Arab. Ambiya ini lawan katanya ambio ini loh, coba. Kan gila kan. Coba pemirsa. Ambiya, wah itu bahasa Arab dari langit, malaikat yang membawa kanjeng Nabi yang bersabda. Ambiya ini lawannya ambio. Ya coba, gila ndak? Lantas gimana guru lah? Ya coba. Maka dimaknakan ambiya ini maknanya yang menegakkan, ambio itu yang merobohkan. Ini bahasa Jawa, lah ini bahasa lama kalian ndak tahu. Nah, iya guru gimana? Sedikit diedukasi. Nah, terus yang dari Duria ini sama. Nah, ini ingin menguasai juga, maka sampai sekarang ini berdebat. Solusinya ini nanti negara harus meluruskan. Harus diluruskan. Ini kalau kalian tidak luruskan, kalian bertingkat terus, Indonesia hancur. Kalian akan jadi tidak akan negara hancur. Yang hancur, negaramu hancur. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kapitayan, orang Kristen, semua kena dampak. Karena sistemnya ini loh rusak, salah kaprah. Semoga setelah tahun 2024 ini terselesaikan. Semoga video ini betul-betul mampu membuka berpikir hal yang baru untuk mempersiapkan keadaan negara kita lebih baik tahun-tahun yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.